Salam. Khotbah pendeta langsung Sitorus dari Mazmur 139 ayat 17 sampai 24. Evangelium di minggu ke-12 setelah Trinitas tanggal 4 September tahun 2022. Jangan lupa mensubscribe dan mengajak kawan-kawan untuk mensubscribe, melike, men-share dan membagikan loncengnya, membunyikan loncengnya. Semua gratis dan video ini bukan hendak mencari uang dari YouTube. Video ini murni untuk menyampaikan apa yang dipahami dari isi Alkitab, agar semua pendengar atau penontonnya dapat mengaplikasikannya atau mengkenakannya atau menerapkannya dalam kehidupan masing-masing. Dan mereka itu ikut bahagia. Marilah kita mulai. Salam, damai sejahtera dari Tuhan kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui akal pikiranmu, kiranya sedang menjadi pengalamanmu setiap kali kamu mendengar renungan firman ini. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Mazmur 139 ayat 17 sampai 24. Marilah kita baca bersama. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak dari pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntutlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memahami, dan menghayati serta melakukan perintah Allah. Amin. Mari kita telusuri ajaran indah dari Mazmur ini yang dapat kita gunakan dalam kehidupan kita agar kita hidup semakin baik dan bahagia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pengawasan penting demi cinta kasih. Sewaktu saya menjadi utusan pemuda HKI menghadiri sidang raya Lutheran World Federation di Budapest tahun 1984, diatur agar saya mengunjungi Jerman Timur, desanya Lankengranitz, dan bertemu dengan beberapa sisa-sisa orang Kristen di sana yang harus berkumpul tidak kentara, dan kunjungan itu merupakan kegiatan prasidang raya. Tujuannya melihat dari dekat kehidupan jemaat Kristen di negara-negara komunis. Dari Frankfurt ke Berlin Barat dan melewati perbatasan Berlin Barat, Berlin Timur. Lalu dengan kereta api ke Lankengranitz dekat pantai Laut Utara. Dari pengalaman singkat itu dapat dibandingkan bagaimana keadaan di Berlin Barat dan bagaimana keadaan di Berlin Timur atau Jerman Timur. Yang menarik bagi saya bahwa selalu ada polisi yang terus-menerus memantau, memata-matai saya dari dekat maupun dari jauh. Rupanya mereka curiga entah saya adalah mata-mata yang diseludupkan. Di jemaat yang anggotanya hanya 5 keluarga itu ada pertemuan kami, tapi bukan kebaktian, hanya berdoa dan diskusi-diskusi agar tidak kentara bahwa mereka Kristen. Kanselir Jerman Timur Honecker
berada dalam puncak kekejamannya menghapus kekristenan di Jerman Timur, apalagi di Berlin Timur. Semua intelijennya dikerahkan untuk memata-matai orang asing. Ada feeling saya bahwa saya dimata-matai. Atas kesadaran itu saya semakin lantang mengatakan kepada orang yang datang mewawancarai saya, yang saya anggap agen komunis, yang menjumpai saya di Landkreis. Saya katakan kepadanya, kesan saya berada di negeri ini bahwa Jerman Timur itu berlomba mundur, bukan berlomba maju. Begitulah kalau negara hidup dengan satu partai, diperintah dengan tangan besi, dan tidak ada kemerdekaan warganya turut memajukan negaranya. Waktu itu Jerman Timur merupakan boneka Uni Soviet dan mereka dikuras negeri beruang merah itu. Saya dipantau, dimata-matai dimanapun berada. Berjemur di pantai, jalan-jalan di hutan, berada di pasar, bersama warga yang 5 keluarga itu. Selalu ada yang mengikuti saya untuk memata-matai. Saya menganggap bahwa yang memata-matai saya adalah suruhan iblis atau anti-Kristen. Atas kesadaran itu saya jengkel dan merasa geli. Tentu saja mata-mata itu tidak menemukan kesalahan saya. Dan jemaat Kristen yang sedikit itu tidak menjelek-jelekkan saya. Setelah 14 hari di negeri komunis itu, saya dan rombongan yang bergabung di Berlin Timur terbang ke Budapest dan ikut menyambut pimpinan gereja yang datang dari Indonesia menghadiri sidang raya Lutheran World Federation. Saya, karena perjalanan itu merupakan pengalaman pertama saya ke luar negeri, saya dik juga. Hanya satu yang mendorong saya agar maju terus, yakni keyakinan bahwa Tuhan terus memantau saya, memata-matai saya, dan menuntun saya agar perjalanan itu beres dan lancar, walau hanya tiket-tiket saja yang di tangan. Maklum saja saya tidak punya uang waktu itu juga. Tetapi di Jerman Timur saya alami bahwa suruhan iblis juga memata-matai saya. Intelijen komunis itu saya cap sebagai suruhan iblis. Setelah tiba di Indonesia dan melanjutkan pelayanan, saya katakan kepada jemaat, bahwa dalam hidup kita ini ada dua yang selalu memata-matai kita, yakni Tuhan dan iblis. Dua-duanya seolah-olah mengatakan, saya memantau dan memata-matai engkau karena begitu besar cinta kasihku kepadamu. Tiap pemantau atau yang memata-matai ini punya tujuan masing-masing. Iblis memata-matai saya agar dia mudah menjerumuskan saya dan membuat jalanku berakhir di neraka. Tuhan memata-matai saya agar dia bisa memberikan keadilan pada saya, apakah dihukum masuk neraka atau diganjar dengan hidup surgawi di bumi dan di surga. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih agar senantiasa waspada, karena selalu ada yang memata-matai kita tanpa kecuali. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tentang Mazmur 139. Pengumpul dan pembundel Mazmur-Mazmur dalam kitab Mazmur menuliskan bahwa Mazmur ini, Mazmur 139, adalah Mazmur Daud. Kapan Daud menulis Mazmur ini tidak dapat dipastikan. Isi Mazmur ini menuntun kita mengatakan bahwa Daud menulis dan mendoakan Mazmur ini sewaktu dia mengalami pemberontakan putranya Absalom. Dia mencari-cari apa yang menjadi dosanya, sehingga dia kena hukum melalui pemberontakan Absalom itu. Daud sangat menyadari bahwa sewaktu dia melakukan dosa dengan Bathsheba, Allah mengetahuinya dan menelanjangi dosanya itu melalui kata-kata Nabi Nathan. Daud waktu itu dihukum. Dia terima hukuman karena dosanya itu. Tetapi sewaktu dia diberontak oleh putranya Absalom,
Daud tidak tahu apa dosanya. Dia ingin tahu apa dosanya. Lalu Daud menulis dan mendoakan Mazmur ini kepada Tuhan, dengan harapan bahwa Tuhan mau menjawab. Mazmur ini berisi ungkapan iman Daud tentang siapa Allah, dan berdasar pengakuan itu Daud memohon dan menyampaikan tekadnya kepada Allah. Menurut Daud, Allah itu menyelidiki dan mengenal diri Daud. Allah mengetahui Daud sewaktu berdiri maupun sewaktu duduk. Allah mengerti pikiran Daud. Allah memeriksa Daud sewaktu dia berjalan atau berbaring. Allah memaklumi segala jalan Daud. Tuhan telah mengetahui apa yang hendak dikatakan Daud dengan mulut dan lidahnya. Artinya Daud tidak mampu mendustai Tuhan. Daud berada dalam genggaman Tuhan, sebab Allah berada di belakang, di depan Daud, dan tangan Tuhan ada di atas Daud. Daud tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kalau Daud di langit, atau di dunia orang mati, atau terbang, atau diam di ujung laut, Tuhan ada di sana dan menuntun Daud serta memegang tangan Daud. Tidak ada yang gelap bagi Tuhan, semua terang. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan yang membentuk menenun Daud dalam kandungan ibunya. Tuhan tahu Daud sewaktu dia bakal menjadi anak. Tuhan tahu bagaimana tulang-tulang Daud dibuat sewaktu dia dijadikan di tempat tersembunyi dan direkam di bagian bumi terbawah. Daud menyadari bahwa penciptaan dirinya sungguh dahsyat dan ajaib. Tuhan selalu bersama Daud, dan kalau Daud berhenti, Daud masih bersama Allah. Menurut Daud, sebuah hari-hari yang akan dibentuk telah dituliskan oleh Allah dalam kitabnya. Bagi Daud sungguh sulit menyelami atau mengerti pikiran Tuhan. Karena pikiran atau pengetahuan Allah itu sungguh besar jumlahnya dan lebih banyak dari pasir yang ada di dunia ini. Demikianlah ringkasan daripada yang diimani dan disaksikan Daud dalam Mazmurnya ini di ayat 1 sampai ayat 18. Renungan kita mulai ayat 17. Mari kita periksa iman kita dan siapa Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus bagi kita. Tuhan yang Maha Mengetahuikah? Kalau begitu, bertakwalah padanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Dengan menyadari hal-hal itu, Daud mengatakan permohonannya dan tekadnya di hadapan Tuhan. Katanya, sekiranya engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Itu ayat 19-20. Daud berpegang teguh bahwa pembalasan atau kuasa menghukum orang berdosa ada di tangan Tuhan. Atas dasar itu Daud memohon agar Tuhan mematikan orang fasik, yakni orang yang ingin menumpahkan darah Daud, yang berdusta kepada Tuhan, dan yang melawan Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya Daud sudah melihat banyaknya orang fasik yang mati atau dimatikan atas kehendak Tuhan, baik melalui tangan Daud maupun langsung oleh tindakan Tuhan sendiri. Seperti misalnya Goliat dan tentara Filistin, Saul dan tentara yang ingin menumpahkan darah Daud, raja-raja dan tentara Moab, dan banyak lagi musuh-musuh Israel. Daud menginginkan agar Tuhan melakukan penghukuman seperti itu lagi sewaktu dia mengalami pemberontakan putranya Absalom dan kawan-kawannya, atau kapanpun bisa Tuhan lakukan. Daud mengharapkan agar penumpah darah dilenyapkan Tuhan dari negeri Israel, baik itu dari kalangan orang Israel sendiri maupun yang non-Israel. Daud menginginkan agar orang yang berkata-kata bohong, dusta, hoax,
dan yang tidak menepati janjinya kepada Tuhan dilenyapkan dari kalangan umat Tuhan. Terlebih-lebih orang-orang yang melawan Tuhan harus dienyahkan dari muka bumi. Tujuannya agar orang percaya dapat hidup tenang mengabdi kepada Tuhan. Dunia harus bersih dari orang-orang fasik. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang melenyapkan orang-orang fasik itu, bukan tindakan kekerasan yang dilakukan sesuka hati manusia. Hanya kalau Tuhan berkenan menggunakan tangan Daud untuk mematikan orang fasik, yakni penumpah darah, pendusta dan pelawan Tuhan, maka Daud melakukan kehendak Tuhan itu. Karena terhadap orang fasik Daud sebarisan dengan Tuhan, tetapi Daud tidak bisa bertindak sebenang-benang melakukan penumpasan orang fasik itu. Daud ingin agar Tuhan mengetahui sikap Daud terhadap musuh-musuh Allah itu. Daud tegaskan dalam doanya, "Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu terhadap orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku." Ayat 21 sampai 22. Yang dibenci Tuhan dibenci oleh pengikut Tuhan. Lawan Tuhan adalah lawan pengikut Tuhan. Musuh Tuhan adalah musuh pengikut Tuhan. Memang demikianlah seharusnya. Maka Tuhan menasihatkan, jangan mau duduk bersama dengan orang-orang fasik, kata Tuhan di Mazmur 1 itu. Setiap pengikut Tuhan, Yesus Kristus Roh Kudus, harus selalu siap digunakan Tuhan untuk melenyapkan orang fasik, penumpah darah, pembenci dan lawan Tuhan dari dunia ini. Sebelum masa penghukuman atau pelenyapan orang fasik itu terjadi, setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus harus selalu waspada agar jangan dikalahkan oleh para orang fasik itu. Kesiapsediaan atau kewaspadaan seperti itu harus juga dimiliki oleh umat Tuhan zaman now. Sebelum Tuhan menyuruh kita menumpas orang-orang fasik atau penumpah darah, pembenci dan lawan Tuhan, orang beriman zaman now harus terus bekerja untuk menghambat atau menghempang penetrasi atau penguatan pengaruh orang-orang fasik, penumpah darah, pembenci dan lawan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Salah satu contoh tindakan kewaspadaan dan penghempangan penetrasi orang fasik itu adalah pembongkaran kejahatan Irjen Pol Verdi Sambo oleh semua pihak di negeri ini dan tindakan polisi Republik Indonesia menangkap Verdi Sambo, memberhentikannya dengan tidak hormat, serta menyelidiki jaringan kejahatan yang ada dalam kekaisarannya, serta menangkap semua yang ikut dalam jaringan Verdi Sambo. Dan itu sedang masih berjalan kan? Di zaman Daud, sewaktu pemberontakan Absalom, Daud mengatur strategi agar baginya jelas siapa kawan dan lawan, agar kejahatan Absalom itu tidak menguasai semua kerajaan Israel. Ajaib tindakan Tuhan menyelamatkan Daud, dan Tuhan menghukum Absalom dengan menggunakan rambutnya menggantung Absalom di dahan pohon yang ada di area pertempuran tentara yang dipimpin Absalom dan tentara Daud yang dipimpin Joab. Sampai sekarang tindakan Tuhan yang ajaib itu untuk melindungi umatnya masih terus berjalan. Jangan kita ragukan itu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, untuk membuktikan kebenaran, keseriusan tekad dan hatinya, Daud mengatakan kepada Tuhan dalam doanya, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ayat 23-24. Daud sudah mengaku bahwa Tuhan telah menyelidiki dan mengenal dirinya. Tetapi dia memohon lagi agar dirinya diselidiki dan dikenal, agar dia diuji, dan agar dikenal pikiran-pikirannya, agar Tuhan tahu apakah jalan Daud sudah serong atau tidak, atau masih tetap di jalan Tuhan atau tidak.
yakni jalan yang kekal menuju kekekalan. Kalau ternyata jalan Daud telah serong, Daud ingin kembali ke jalan yang benar, yang lurus, jalan yang dikehendaki Tuhan untuk dia tempuh. Pengikut Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus yang jujur dalam hidupnya dan yang jujur kepada Tuhan harus bersedia diselidiki Tuhan agar Tuhan tahu apakah jalannya sudah serong atau tidak. Kalau Tuhan memberitahu bahwa jalan pengikut Yesus itu telah serong, maka pengikut Yesus harus segera kembali ke jalan yang benar, yakni Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Tuhan itu tahu tentang diri kita, dan di hadapannya tidak ada yang tersembunyi tentang kita, tetapi kita sering tidak tahu siapa diri kita dan banyak yang tersembunyi bagi kita tentang diri kita. Maka kita harus dengan rendah hati memohon kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, kenallah pikiran-pikiranku, dan beritahulah aku Tuhan apakah aku masih berada di jalan yang benar, yang pas menurut kehendak-Mu, atau apakah jalanku sudah serong. Dengan demikian kita juga melakukan evaluasi diri. Kalau jawaban Tuhan mengatakan bahwa jalan kita masih pas di jalan Tuhan, mari kita semakin giat bekerja untuk Tuhan. Karena dengan demikian kita semakin diberkati dan semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Kalau ternyata kita kedapatan sudah di jalan serong, maka kita segera kembali ke jalan Tuhan dan memohon agar Tuhan menuntun kita di jalan yang kekal menuju kekekalan, yakni di jalan yang telah dibangun dan disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Dengan demikian kita tidak berada di jalan orang fasik yang ingin menumpahkan darah orang lain atau di barisan pendusta atau pelawan Tuhan. Bila kita berada di jalan Tuhan, kita akan menjalani kehidupan kita dengan penuh sejahtera, karena kita berada di jalan Tuhan dan kita dijamin masuk surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas tuntunanmu, kesediaanmu menyelidiki hati dan pikiran kami, mengenal kami, menyelidiki, mengetahui pikiran-pikiran kami, dan memberitahukannya kepada kami apa yang Kau temukan pada kami. Kalau memang apa yang Kau katakan itu menjadi peringatan bagi kami, kami mau bertobat ya Tuhan, meninggalkan jalan kami yang serong, dan kembali menempuh jalan-Mu yang benar. Karena jalan-Mu itulah yang menuju kekekalan, hidup yang kekal yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini Engkau lindungi negeri kami. Engkau tahu bahwa atas gejolak ekonomi dunia, atas dampak daripada resesi yang dialami negeri-negeri di dunia, dan peningkatan inflasi karena harga-harga barang yang semakin naik, negeri kami akan mengalami kenaikan harga-harga barang dan mengakibatkan adanya inflasi. Berikan ketenangan kepada kami seluruh lapisan rakyat Indonesia untuk menghadapi hal tersebut, sampai pemerintah kami bisa mengatur kembali agar orang-orang miskin dapat terbantu dan hidup sejahtera di negara kami. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu kepada negara kami, sehingga negara kami selalu surplus, mendapat keuntungan yang berlimpah-limpah dari hasilnya yang diekspor ke negara yang lain, dan melalui hasil-hasil pertanian dan perikanan, kehutanan yang dilakukan oleh rakyat negara kami. Semuanya tergantung kepada-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau kabulkanlah doa-doa kami. Lindungi negara kami agar jauh dari perpecahan, agar jauh dari pemberontakan-pemberontakan, karena perpecahan dan pemberontakan itu akan melelahkan bangsa kami dan menghabiskan segala pendapatan negara kami, sehingga rakyat miskin akan semakin miskin dan orang jahat akan semakin merajalela. Tuhan, sempurnakan doa kami ini dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.